Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam semester 4 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sosial, yang dimana saya mendapatkan tema tentang pentingnya pendekatan ilmu-ilmu sosial bagi ilmu sejarah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang inti, saya akan memaparkan sedikit deskripsi sebagai bentuk pendahuluan. Baiklah, keberadaan ilmu-ilmu sosial lain sangatlah penting, terutama dalam membantu mengungkap latar belakang sosial dari suatu masyarakat dalam suatu kurun waktu di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwa sejarah merupakan bagian dari sebuah peradaban, dan peradaban tidak mungkin tanpa masyarakat. Ilmu-ilmu sosial yang disebut juga ilmu kemanusiaan bertugas mencari hukum-hukum yang berlaku secara empiris, baik dalam manusia secara individu maupun dalam kemasyarakatan. Ciri yang paling menonjol yaitu objek kajiannya adalah seputar manusia. Berikut segala aspek kehidupan yang mencakup ciri khasnya, tingkah lakunya, baik perseorangan maupun kelompok, dalam lingkup mikro maupun makro, serta banyak aspek lainnya. Ilmu sosial berpengaruh besar dalam membantu persoalan sejarah. Begitu juga sebaliknya. Tinjauan historis juga seringkali digunakan lain, terutama untuk menjelaskan perkembangan ilmu-ilmu sosial tersebut dari waktu ke waktu. Hubungan tersebut kini tidak lagi dapat dipisahkan antara ilmu sejarah dan ilmu lainnya. Aktivitas ekonomi tentu saja berkaitan dengan produksi, distribusi, dan perdagangan yang diekspresikan dengan uang. Sejarah ekonomi sering memanfaatkan statistika untuk menjelaskan dan mengukur berbagai bentuk variabel ekonomi. Melalui statistika, peneliti dapat melihat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari pada masa lalu dapat dijelaskan melalui teori dan konsep ekonomi. Hubungan antara manusia, baik secara individu maupun komunitas, akan dapat dijelaskan secara baik dengan ilmu bantu sosiologi. Sejarah pada hakikatnya merupakan peristiwa masa lalu dan merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Sehingga dalam perkembangannya sangat membutuhkan konsep dan teori sosiologi. Setelah mulai menurunnya minat peneliti dalam menelaah sejarah dengan pendekatan politik, pendekatan sosiologi ternyata tidak kalah menarik. Sebagai pilihan alternatif pendekatan sosial ternyata mampu menjelaskan peristiwa masa lalu. Dengan lebih menitikberatkan pada peran manusia secara kolektif mempengaruhi para sejarawan dalam melakukan interpretasi sejarah. Demikian juga dengan antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih bernilai pada sejarawan. Sebagai disiplin ilmu dapat mengambil informasi sejarah, memandang masalah dalam perspektif masa lalu, serta mampu menjelaskan perilaku manusia serta perubahannya. Ada menurut Sartono Kartodirjo kajian sejarah. Yang pertama, sejarah deskriptif naratif sudah tidak memuaskan menjelaskan persoalan kompleks dalam peristiwa sejarah yang bertumpu pada penggunaan konsep dan ilmu sosial paling tepat memahami persoalan konsep tersebut. Nah, kita lihat yang pertama. Pada saat menjelaskan bagaimana sejarah itu terjadi, dengan menggunakan ilmu yang itu aja, sangat tidak memuaskan para pembaca dan juga pendengar atau peminat sejarah. Karena menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, bahkan penulis itu sendiri, itu adalah hal yang tidak mudah, bahkan sangat rumit. Nah, yang kedua, pendekatan multidimensional yang bertumpu pada penggunaan konsep dan ilmu sosial paling tepat memahami persoalan kompleks tersebut. Nah, kemudian dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial, pendekatan ke aspek-aspek lain dari pelaku sejarah atau tempat terjadinya peristiwa akan memudahkan sejarawan dalam meneliti. Yang ketiga, dalam penggunaan teori ilmu sosial mampu menjelaskan berbagai macam faktor, yaitu inflasi dalam perspektif sejarah. Dalam penelitian atau pengkajian suatu peristiwa, apabila seperti sejarah, pentingnya penggunaan teori. Nah, di sini teori itu bagaikan pisau pembedah dalam mengkaji suatu peristiwa atau kejadian yang umum, sehingga dapat menganalisis perubahan dalam jangka waktu yang lebih luas. Setiap cabang ilmu pasti memiliki teori yang digunakan dalam memecahkan masalah di cabang ilmu tersebut, tidak terkecuali ilmu sosial. Ilmu sosial mencakup struktur yang lebih umum,
Dan ilmu sosial juga mengkaji tentang manusia dan segala tingkah lakunya. Ilmu sosial menjadi ilmu yang cocok digunakan pada saat penelitian sejarah dalam berbagai kurun waktu. Nah, yang kelima, studi sejarah tidak lagi terbatas pada perkataan kapan, apa, dan mana, tetapi juga mampu menyelidiki struktur masyarakat. Sejarah tidak lagi bertolak ukur kepada pemimpin politik, melainkan masyarakat sekitar semakin sini semakin banyak dikupas. Sejarah juga tidak menitikberatkan pada waktu saja, melainkan bagaimana tingkah laku masyarakat di masa itu, bagaimana posisi masyarakat di masa itu, bagaimana struktur masyarakat di masa itu, dan lain sebagainya. Oke, kita next one. Di sini hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Ada dengan sosiologi, politik. Hubungan sejarah dengan sosiologi. Sebelumnya bagian ini sudah dijelaskan di tema relasi sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Dan mungkin tidak jauh berbeda dengan minggu lalu. Saya akan sedikit mengulang terkait hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Ini juga berkaitan mengapa pentingnya pendekatan ilmu sosial bagi ilmu sejarah. Oke, ilmu sosial yang pertama yaitu sosiologi. Ilmu bantu yang tergolong ilmu sosial yaitu sosiologi yang membahas tentang masyarakat. Ilmu yang menekankan pada hubungan antara manusia ini banyak digunakan untuk menganalisis perubahan stratifikasi kemasyarakatan, krisis, konflik, serta banyak tema lain yang menyangkut kehidupan masa lalu. Melalui pendekatan sosiologi, diharapkan peran dari masing-masing tokoh, baik yang berstatus sosial tinggi sampai rendah, dapat diungkap. Apalagi sudah bukan zamannya, sejarah hanya berpusat pada kelompok elit dan menegasikan eksistensi kelompok masyarakat lain. Ilmu sosial ini berkontribusi bagi pemaparan sejarah yang sangat lekat dengan masa kemanusiaannya. Oke, selanjutnya hubungan sejarah dengan politik. Ilmu politik dapat menjelaskan peristiwa peralihan kekuasaan, ditinjau dari beberapa teori politik. Ilmu politik secara konvensional sudah sejak lama mendominasi dalam menjelaskan sebuah peristiwa sejarah. Selalu saja setiap peristiwa dipandang dari kacamata politik. Setelah munculnya sejarah objektif, pendekatan politik mulai berkurang digantikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan menyentuh aspek terkecil dari masyarakat. Dalam pendekatan ini, erat kaitannya dengan peminjaman pendekatan alternatif dan ilmu sosial lainnya. Yang ketiga yaitu ada ada sejarah dengan ekonomi. Fokus kajian dari ekonomi adalah mengenai keuntungan atau rugi atau aktivitas perdagangan kaitan antara sejarah dan ekonomi yang mengacu pada konteks perubahan naik dan turunnya harga dalam ruang dan waktu tertentu. Next, ada sejarah dengan antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang kebudayaan. Sejarah dan antropologi kebudayaan sama-sama mempelajari tentang manusia. Jika sejarah memberikan gambaran kehidupan manusia dan masyarakat, maka dalam gambaran kehidupan di masa lalu juga akan mencakup unsur kebudayaan manusia, seperti kepercayaan, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hubungan sejarah dengan geografi. Setiap peristiwa sejarah memiliki lingkup temporal dan spasial atau tempat. Pertanyaan tentang di mana terjadinya suatu peristiwa sejarah akan tercapai dengan menggunakan pendekatan geografi. Adapun keterkaitannya dapat dilihat bagaimana suatu daerah dengan geografisnya dapat mempengaruhi perkembangan umat manusia dalam segala aspek. Contoh sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Membicarakan perkembangan suatu peradaban juga dapat diamati dalam perspektif kewilayahan. Dikutip dari buku yang ditulis oleh M. Dir Najib dan Johan Wahyudi yang berjudul Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar di halaman 120. Sejarah tidak bisa berdiri sendiri. Sejarah memerlukan bantuan ilmu-ilmu lainnya untuk menguji latar belakangnya. Oke, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya pendekatan ilmu-ilmu sosial bagi ilmu sejarah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.